O primeiro é classificar, né? A gente precisa ganhar os próximos jogos para classificar. Has this kind of special ability which is difficult to... PSSI sedang memproses naturalisasi pemain baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, membenarkan proses tersebut sedang berjalan. Arya menyampaikan konfirmasi tersebut saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis 12 Maret 2026. Namun dia belum membuka identitas pemain yang sedang diproses menjadi warga negara Indonesia. Ia sedang memproses naturalisasi pemain, kata Arya kepada wartawan. Dia juga belum memberikan rincian jumlah pemain yang sedang diajukan dalam proses naturalisasi. Arya masih menunggu perkembangan pembahasan di DPR yang berkaitan dengan proses administrasi tersebut. Nah, ini kita belum tahu. Aku masih cek lagi DPR kapan sidangnya, ujar Arya. Saat ditanya soal jumlah pemain yang akan dinaturalisasi, dia kembali menegaskan masih menunggu kepastian dari proses yang berjalan. Belum tahu soal jumlah pemain yang dinaturalisasi, ucapnya. Meski proses naturalisasi sedang berjalan, Arya memastikan pemain tersebut tidak akan bergabung dalam waktu dekat. Jadwal kedatangan pemain naturalisasi diperkirakan setelah FIFA Series 2026 selesai digelar. Menurut dia, waktu yang tersedia terlalu sempit untuk menyelesaikan seluruh proses sebelum turnamen tersebut dimulai. Setelah FIFA Series, karena waktunya mepet, tidak mungkin lagi, ujar Arya. Sejumlah nama pemain keturunan memang sempat dikaitkan dengan program naturalisasi timnas Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Dean Zandenbergen, dan Deijiro Chirino. Sementara itu, timnas Indonesia dijadwalkan tampil pada ajang FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 27 dan 30 Maret 2026. Pada turnamen mini tersebut, skuad Garuda akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di babak semifinal. Pemenang pertandingan itu akan bertemu Bulgaria atau Kepulauan Solomon pada partai final. Anggota Exco PSSI sekaligus Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengkonfirmasi pihaknya menambah satu nama yang masuk ke dalam proses pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ada satu nama pemain yang masuk proses naturalisasi, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com, Rabu 11 Maret 2026. Kendati demikian, Sumarji belum memberi jawaban lanjutan terkait nama dan posisi pemain yang bersangkutan. Diperkirakan calon naturalisasi yang dimaksud bisa segera memperkuat tim Garuda dalam ajang penting yang sudah dijadwalkan. Sebelumnya, Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut ada dua calon pemain naturalisasi. Ia menyatakan kandidat itu berkarir di Eropa. Kita tunggu saja, sekarang waktunya juga mepet. Kemudian juga saya belum lihat jadwal di DPR buka sidangnya kapan. Nanti akan kami sesuaikan situasinya, kata Arya di Jakarta. Iya, pasti dari sana, Eropa, pasti cari yang bagus. Pokoknya nanti cari yang bagus saja, posisi belum. Nanti saja, nanti ketahuan. Di sisi lain, nama-nama pemain keturunan Indonesia di Eropa sudah bermunculan di media sosial. Beberapa di antaranya adalah Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Dean Zandenbergen, dan yang terakhir Dean Zandenbergen. Nama Dean Zandenbergen jadi sorotan dan beredar di media sosial. Dia kini jadi andalan lini depan klub kasta kedua Liga Belanda, VVV Venlo. Striker 24 tahun ini mencatat 6 gol dari 27 penampilan musim ini. Kekurangan striker di timnas Indonesia mendorong PSSI untuk segera mencari pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Masalah ini bukan hal baru, sudah menjadi keluhan sejak era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia saat ini, John Hartman, menghadapi tantangan serupa. Ia memiliki misi berat di FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 27 dan 30 Maret 2026. Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi Bulgaria, UEFA, Kepulauan Solomon, OFC, dan Saint Kitts and Nevis dari CONCACAF. PSSI berharap Hartman dapat membawa timnas meraih juara, mengobati kekecewaan atas kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, lini depan timnas sering diisi oleh Romeni. Roni Panganeman, pengamat sepak bola, merekomendasikan Dean Zandenbergen dari VVV Venlo sebagai duet yang cocok untuk Romeni. Kalau bicara pemain depan,
Saya pikir ada satu nama dari Eropa yang mengerucut untuk striker nomor 9, yakni Dean Zandenbergen. Itu menurut saya, kata Roni Panganeman. Ropan menambahkan bahwa Zandenbergen sedang dalam performa terbaiknya bersama VVV Venlo dan layak dinaturalisasi. Selain Zandenbergen, Indonesia memiliki opsi lain seperti Mauro Zylstra, Jens Raven, dan Rafael Struijk. Namun level mereka dinilai belum setara dengan Romeni. Mauro Zylstra, dia pemain nomor 9 juga, lagi bermasalah dengan cedera. Ada juga Jens Raven yang di Bali United, kan masih muda juga. Rafael Struijk juga dari Dewa United masih muda juga, ujar Ropan. Panganeman pesimis menemukan striker lokal di BRI Super League yang mampu mendampingi Romeni, sebab posisi tersebut didominasi pemain asing. Kalau bicara masih di Indonesia atau di Liga Super, dia akan sulit menemukan itu untuk mendampingi Romeni. Kenapa? Karena full semua pemain-pemain yang ada lini depan yang bermain di Liga Super itu kan pemain-pemain asing. Mereka yang mendominasi daftar pencetak gol, tutup Ropan. Panggung ASEAN Cup atau Piala AFF 2026 dipastikan bakal menjadi medan perang yang meledak. Timnas Indonesia kembali mengusung misi untuk menghancurkan kutukan sejarah dan membawa pulang trofi yang selama ini selalu meleset dari pelukan. Namun jalan menuju tahta berubah menjadi sirkuit neraka. Berdasarkan hasil undian, skuad Garuda terjebak di grup A, bersanding dengan musuh bebuyutan abadi, Vietnam, serta Singapura dan Kamboja. Alih-alih gentar, nahkoda anyar Indonesia asal Inggris, John Hartman, justru membusungkan dada. Baginya, berhadapan dengan raksasa seperti Vietnam di fase awal adalah kawah candra di muka terbaik untuk menempa mentalitas juara. Pembelajaran itu pasti akan kami terapkan saat melawan sang juara bertahan, tegas Hartman. Ex-pelatih timnas Kanada ini meyakini Garuda telah berevolusi. Dengan fondasi taktik modern dan jam terbang tinggi di level Asia, Indonesia siap meredam tekanan atmosfer tinggi di lapangan hijau. Meski Indonesia sempat mendominasi pertemuan pada periode 2023-2024, media Vietnam Thanh Nguyen mulai melancarkan side war tajam. Mereka mengklaim bahwa di bawah kendali Kim Sang-sik, skuad The Golden Star Warriors telah bertransformasi dengan kebijakan naturalisasi yang mereka anggap jauh lebih unggul. Vietnam di bawah asuhan pelatih Kim Sang-sik juga memiliki skuad pemain naturalisasi berkualitas tinggi, tulis media Vietnam Thanh Nguyen. Media tersebut berkoar bahwa pemain mereka memiliki senjata rahasia berupa ikatan budaya yang lebih kuat dan adaptasi kilat karena faktor garis keturunan. Tak hanya itu, mereka mengunggulkan dominasi udara dan kekuatan fisik sebagai kartu as untuk menjinakkan lawan. Bukan Vietnam namanya jika tidak menyenggol catatan sejarah demi menjatuhkan mental lawan. Dengan penuh percaya diri, mereka menyebut stabilitas tim mereka jauh melampaui kontestan lain di ASEAN Tenggara. Hal ini memastikan tingkat keterampilan keseluruhan yang sangat konsisten untuk seluruh tim Vietnam, tulis laporan tersebut. Puncak sindiran muncul saat membahas modal psikologis. Vietnam merasa memiliki DNA pemenang yang tidak dimiliki negara manapun di ASEAN, termasuk timnas Indonesia, berkat rentetan trofi yang sudah mereka koleksi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh negara sepak bola lain di ASEAN Tenggara, termasuk Indonesia, lanjut laporan tersebut. Klaim bernada sombong tersebut kini menjadi tantangan terbuka bagi John Hartman. Timnas Indonesia memang sering dijuluki raja tanpa mahkota, karena hobi berakhir sebagai finalis. Namun transformasi skuad saat ini, dengan deretan pemain yang merumput di kompetisi elit dunia, memberikan warna baru yang sulit ditebak. Pertemuan di fase grup nanti bukan sekedar soal 3 poin, namun pertaruhan harga diri. Apakah timnas Indonesia akan membungkam mulut besar media Vietnam, atau justru sebaliknya?